Nah, itu Pak. Nah, tadi Pak ditiup ya. Ditiup ya. Wah, saya ucap tadi. Diucap. Oh ya, enggak apa-apa ya. Sekarang Bapak tadi diucap ya. Ya, ucap saya. Lemes ya. Nah, enggak apa-apa Pak ya. Ucap nyata jarak jauh. Oh, dengan ucapan lemes dia, maka dia akan lemes gak kaku ya. Jadi walaupun saya ucap dari jauh saja sudah kena dia. Ya kena, ya mau diucap, Bapak tadi mau ditiupkan, nggak boleh deh, nggak boleh ya, nggak boleh nakal, ya, tuh. Kemudian disembuhkan Pak ya, penyembuhan nggak usah saya ke sana ya. Dari sini Pak, jauh saya nggak apa-apa ya. Bisa saya dari jarak jauh. Jarak jauh, ya kita tidak mendekat ke TKP ya. Jadi biar orang tidak tahu sama kita ya Pak ya. Ya. Bisa ya, kita nggak usah mendekat ya. Jadi tidak kelihatan ria atau sombong. Nah, biar pelakunya kita nanti dia kalau udah sebut juga udah kabur sendiri. Kabur ini nggak mungkin dia berani ngambil karena udah tahu ya. Coba Pak, disembuhkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Nah, lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Nah, udah Pak. Sudah. Nah, udah Pak ya. Jadi jauh Pak ya. Iya. Jadi nggak harus kita mendekat. Itu jauh 50 meter juga bisa. 50 meter. Kalau di logika nggak mungkin juga angin yang kita ucapkan nggak sesuai dia nggak mungkin kena angin kita ya. Itulah keyakinan yang disembuhkan dengan cukup bacakan Bismillahirrahmanirrahim, sembuh baru ditiupkan jarak jauh. Kalau dari logika nggak mungkin 50 meter kena angin udara yang kita tiupkan, nggak mungkin kan ya. Itu tadi keyakinan untuk penyembuhan cukup jarak jauh supaya orang yang di sekitar situ juga nggak tahu kita yang melakukan seperti itu ya. Melakukan dia menghentikan kejahatan ya. Menyembuhkan secara juga ya, jarak jauh juga dia tidak tahu. Jadi dia dengan sendiri dia menyadari bahwa oh ya saya sudah buat kesalahan. Itu reaksinya. Nggak mungkin Pak dia mau berani ngambil lagi nggak apa-apa. Nggak mungkin berani kalau sudah tahu reaksinya ya. Walaupun tanpa disadarin orang yang siapa yang melakukan seperti itu ya. Nggak tahu dia akan kapok. Tapi lebih bagus ya kalau Bapak pengen obatkan didatangi Pak. Dinasihatin berbuat lagi untuk menobatkan orang Pak. Itulah gunanya supaya untuk kita nasihati mereka supaya tobat nggak mengulangi lagi. Itu fungsinya Pak. Jadi kalau di keilmuan yang seperti yang mungkin yang lain ya, maaf saya tidak menyebutkan keilmuan ini, banyak yang dari perguruan lain datang ke sini Pak ya, dari perguruan si A, si B, C untuk membuktikan keilmuan ini ya. Berbeda yang tadinya dia sudah berguru sama bela diri, tetapi mirip tapi tidak sama, hanya mirip saja ya dengan ilmu asli tapi tidak sama ya itu. Tapi semua yang datang ke sini yang sudah mengamalkan ilmu seperti tenaga dalam seperti ini ya, dari perguruan ini itu saya tes Pak. Saya tes itu apa yang dia miliki sebelum saya ijazahkan. Nah, saya tes. Setelah saya tes baru saya ijazahkan dan baru dites perbedaannya seperti apa. Ya, kalau ilmu laduni itu bisa untuk menobatkan orang. Dia sekali mau berbuat sudah tidak akan bisa mengulangi lagi. Nah, itu kita tanpa menyentuh mereka untuk bisa menyakiti, nggak usah menyakitin kita ya, tapi untuk menghentikan kejahatan yang kita lihat secara langsung ke orang yang berbuat jahat atau zalim, itu kita hentikan. Nah, baik kita dengan cara ucapan, dengan hati ya, itu bisa dibatin saja juga bisa Pak ya. Ilmu laduni tidak harus kita diucap enggak, dibatin saja dengan hati kita yang mantap, itu berfungsi. Mata kita menatap itu menatap tapi bahkan perasaan Pak tidak harus menatap, tapi ketika itu perasaan seperti yang murid saya yang sudah kejadian seperti kemarin Pak siapa Pak Hermanto ya dari Depok itu ya. Depok Pak ya. Itu orang tawuran, tidak dia dilihat tapi cuma habis itu dibatin saja. Orang ribut-ribut dibatin, dia bilang oh ini kamu tawuran ribut-ribut, batin bubar, dia akan bubar. Jadi dia bisa ya. Jadi nggak harus pandangan juga, tapi kita mendengar bahwa orang itu ribut-ribut mau tawuran. Nah, itu
dengan cukup perasaan kita di batin saja sudah berfungsi, ya gitu. Tingkat 5 dasar juga bisa, nggak harus tingkat tinggi. Tingkat 5 dasar itu juga berfungsi, ya cukup dengan hati kita di batin dia pun bubar, maka mereka bubar, tidak kaku. Orang tawuran sedang mau tawuran dari ribut-ribut itu kan udah bawa senjata tajam, tapi kita katakan bubar, itu akan bubar, tidak kaku dia itu. Lalu kemarin ada yang tanya-tanya, Pak, netizen, kalau masa seperti apa Pak? Ya, ada bertanya gitu kan? Masa itu bisa membuatkan demo. Nah, demo itu tidak semuanya dia niat dulu Pak. Dia hanya mau mengutarakan isi hati, aspirasi, ya. Aspirasinya ya. Hanya kekesalan, keemosian. Itu dia nggak dolim. Kekesalan dia, emosi dia dilampiaskan dengan membakar ban dan segala macam. Itu nggak ngaruh. Ya. Ketika dia walaupun dia bakar ban, ya, kita jangan kekesalan aja, mengungkapkan kekesalan. Mengungkapkan kekesalan ya. Ya, nggak ngaruh ya. Itu ban juga nggak barang berharga. Tetapi kalau dia mengungkapkan kekesalan, terus dia mau menghancurkan motor atau mobil, itu berfungsi. Oh, kalau dia sudah merusak benda orang, benda yang berharga, bisu berfungsi. Seperti motor, kendaraan, mobil, pagar motor, pengen menghancurkan dolim ya. Tapi kalau hanya kekesalan aja, teriak-teriak, itu nggak ngaruh. Kekesalan, dia belum lihat dolim. Tapi kalau udah mau benda, tapi benda berharga Pak. Biasanya benda berharga seperti mobil, motor, itu mau menghancurkan rusak, itu kita sesuai dengan ucapan kita, bilang kita ucap nggak jadi, itu dia akan nggak jadi. Tapi misalnya kalau orang yang demo itu sampai goyang-goyang pagar ya, belum bisa ya. Belum, itu dia menguapkan kekesalan aja. Kekesalan Pak, ya kekesalan belum ngaruh. Itu karena masa tidak dia tidak semuanya tidak niat dolim, semuanya tidak sama, karena sekerumpulan orang, tapi akan berfungsi nanti ketika ada yang benar-benar niat mau berbuat dolim. Kita katakan, ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut hanya kesalahan, jangan mendolimin. Itu akan terjadi. Jadi tidak harus kita ingin kaku atau lemas atau enggak. Kita niat supaya ya Allah, supaya orang itu tidak berbuat kejahatan. Ya itu ya, hanya tingkat kekesalan aja itu bisa. Ya Pak ya. Jadi mulai ini intinya orang bilang-bilang, oh saya belum pernah tes, nggak perlu dites. Ya, nggak perlu dites Pak. Tapi kita ilmu ini ketika dibutuhkan berfungsi otomatis. Baik kita ada kedoliman orang yang mau menyakiti diri kita sendiri ataupun orang lain berbuat kejahatan, kita melihat langsung, itu akan otomatis kita untuk menghentikan dengan cara kita pandang, ucapkan ya, mau berhenti atau stop atau kaku atau lemah sesuai dengan tingkatan itu berfungsi ketika itu perbuatan kejahatan sesungguhan. Itu Pak ya. Betul. Ya mudah-mudahan Bapak nggak usah belajar ya, tidak ada belajar. Orang bertanya-tanya ilmu asli, oh gimana cara belajar? Tidak usah belajar, tapi harus diamanahkan. Kok segampang itu? Ya memang gampang karena kita sudah dapat amanah, ya Pak. Hanya 3 menit ya Pak ya, kurang lebih 3 menit ya. Ilmunya sudah siap digunakan. Baik saya ijazahkan jarak dekat, datang langsung saya tempel punggung, saya doakan, ataupun jarak jauh dengan video call 3 menit langsung aktif siap digunakan. Namun dengan ketentuan tadi ya. Setelah dijazahkan wajib menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang agama Islam. Ini harus dipahami dan jalankan perintah agama dan merubah perbuatan, perilaku dan sifat yang tadi tidak baik dirubah menjadi baik. Itu untuk mempertahankan keilmuan ini seumur hidup ada. Dan akan ada pelindungan dari Allah ketika ada perbuatan kejahatan atau yang membahayakan nyawa kita Pak ya. Jadi tidak harus orang mau ditusuk, mau dilempar atau mau ditembak, ya itu aja ya. Berbagai macam kasus yang sudah terjadi seperti contoh ya, kesiram air panas dengan tersendirinya sudah merebus air panas, tahu-tahu air panas mendidih jatuh ya, itu akan yang air panas mendidih itu akan berubah menjadi hangat di badan, tidak akan melepuh. Ya itu dari perlindungan dari Allah. Ya akan dilindungi sama Allah ketika ada yang membahayakan diri kita ya, otomatis pelindungan dari Allah. Baik ada yang katanya mau sengaja ditabrak atau disenggol, itu udah pelindungan dari Allah macam-macam ya, bukan hanya untuk bela diri saja, banyak fungsinya. Bahkan saya sendiri aja tidak tahu pelindungan Allah yang akan melindungi kita nanti kejadian seperti apa, saya tidak tahu karena ilmunya Allah.
manusia tidak hanya paham. Adapun yang sudah saya tertulis kejadian itu yang berbagai macam kasus yang sudah terjadi, kita ungkapkan seperti itu. Oh, fungsi seperti ini itu kita ungkapkan, Pak, ya. Manusia hanya mengamalkan saja. Ya, jadi jangan merasa kita tuh hebat, sombong. Enggak, ya jangan ya. Kita hanya seolah-olah aja perintah taat dan takwa sama Allah. Bonusnya ada perlindungan dari Allah. Ketika ada yang mau menyakiti kita atau membahayakan nyawa kita seperti contoh ular ya, apapun binatang yang berbisa ataupun yang membahayakan nyawa ya, ada perlindungan dari Allah. Jadi tidak harus bela diri, dibacok, dibunuh, dipukul, bukan itu aja ya. Semuanya ada perlindungan dari Allah ketika ada yang mengancam nyawa kita atau membahayakan diri kita ya, itu ada perlindungan dari Allah. Itu Pak ya. Itu paham Pak ya? Oke, siap. Ya, bagi yang anggota di luar yang pengen bergabung silahkan ya. Mau datang sini boleh ya Pak ya. Betul, di sini alamatnya Kampung Lukut, Desa Parkan Muncang, RT 5 RW 9, Jalan Aceh Tabrani, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor ya. Kalau mau datang ke sini, mau jarak jauh juga boleh kalau belum ada waktu ya. Tanya jarak jauh sama dekat, sama nggak ilmunya? Sama ya, itu sama. Terus ada yang tanya lagi, katanya oh dibawa ke nyebrang laut hilang nggak? Ya jangankan nyebrang laut, sampai planet di Pluto sana ya. Kalau nyampe, kalau selama tidak melanggar, nah, ilmunya ada. Salam masih melekat. Melekat, ada perlindungan dari Allah. Nah, gitu. Jadi jangan bilang oh ini lewat laut ilmunya hilang, itu kata orang dulu kan ya. Kalau di perguruan sebelah ya, kalau di perguruan sebelah ketika kita menyeberangi lautan atau nyebrang pulau itu ilmunya hilang ya. Kalau ini malah ilmunya diseberangkan ke pulau. Banyak yang udah bergaul Pak ya. Berbagai negara, Singapura, Brunei, Malaysia, Australia, Inggris ya, Korea ya, ada juga di Jerman ya. Semua negara, banyak negara-negara yang di luar Indonesia banyak ya. Itu kita ijazah jarak jauh ya, ijazah jarak jauh hanya kurang lebih 3 menit ya. Itu jangan ragu ya. Dan ini akan saya pertanggungjawabkan ya. Ilmu ini saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Selama, koma dulu ya, selama mengikuti petunjuk dari saya yang sudah saya jelaskan, yaitu harus setelah saya jelaskan taat dan takwa sama Allah yang sebenar-benarnya. Itu seumur hidup ada, dan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Iya Pak ya. Itu ya, kita aja bagi netizen atau yang belum bergabung ya, silahkan bisa datang ke sini langsung ya, atau di channel YouTube ya, channel YouTube Ilmu Laduni Mas Ipan Gober. Buka profilnya, tekan deskripsi ya, itu sudah ada alamat dan nomor WA saya ada ya, atau buka di Facebook ya, Facebook Mas Ipan Gober, itu juga ada ya, sudah ada lengkap alamat dan nomor WA saya ya. Kalau di TikTok, kenapa saya kasih TikTok itu, kalau kita memberikan identitas itu kena panduan ya, panduan ya, ada pelanggaran ya. Makanya kita tidak buat di TikTok nomor WA atau nomor atau alamat, tidak bikin Pak ya. Hanya saya bikin alamat jelas di YouTube sama Facebook ataupun di Snack Video ya. Snack Video juga ada ya. Snack Video ya, gitu. Terima kasih ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.